Oke, perkenalkan Bapak Ibu sekalian, nama saya Himawan. Saya membangun usaha ini dengan istri saya Anggina. Ngomong-ngomong, kami mulai dari awal bersama-sama. Saya lahir 27 tahun yang lalu di kota Bandung, Bapak Ibu. Saya lahir sebagai anak keempat dari 4 bersaudara. Jadi saya ini anak bungsu. Saya dibesarkan di sebuah keluarga dengan budaya Sunda yang sangat sederhana di Bandung. Saking sederhananya keluarga saya, sampai waktu tahun 80-an saya lahir, itu Bandung udah kota besar. Banyak rumah sakit, banyak dokter beranak. Tapi saya lahir masih pakai dukun beranak, Bapak Ibu. Saya masih pakai, apa kalau bahasa Sundanya paraji, dukun beranak. Ada di antara Anda yang lahir pakai dukun beranak? Anda calon penerima reward, Bapak Ibu. Anda calon penerima reward. Nah, saking sederhananya Bapak Ibu. Kedua orang tua saya, ayah saya aslinya dari Jawa sebetulnya. Beliau hijrah ke Bandung untuk studi sambil mencari penghidupan yang lebih baik ceritanya. Nah, saya kemudian ketemu ibu saya, lalu dia lebih memutuskan untuk serius membiayai istrinya dan keluarganya. Dia tinggalkan kuliah Bapak Ibu, dia lebih serius di bisnis. Nah, ibu saya sendiri dibesarkan di sebuah keluarga yang memang ngeset ibu saya jadi ibu rumah tangga. Betul-betul pendidikannya pun makanya sangat rendah, kalau nggak salah cuma sampai SMP. Jadi ayahnya, kakek saya itu betul-betul strict, kamu udah harus jadi ibu rumah tangga, selesai. Karena mereka berdua tidak punya pendidikan yang terlalu tinggi, mereka nggak punya tuntutan banyak juga terhadap saya. Mereka nganggap yang penting saya bisa jadi orang sukses dari manapun terserah aja, dan harapan terbesar mereka sebetulnya saya bisa jadi anak yang soleh, gitu aja. Tapi fakta yang terjadi adalah saya tumbuh besar jauh dari situ Bapak Ibu sekalian. Saya anak bungsu yang kakak-kakak saya membimbing saya, mereka selalu membuat saya pede. Kamu ini calon orang sukses dan susah dan susah. Ibu saya apalagi, ibu-ibu memang seperti itu ya, selalu ya, ke anaknya kan suportif sekali. Dia selalu bilang, wah kamu ini calon orang sukses dan lain sebagainya, sehingga saya punya self confidence yang sangat tinggi. Saking pedenya saya kadang-kadang suka sombong. Bahkan mungkin bukan cuma sekedar sombong, tapi kurang ajar. Pendidikan saya bagus ngomong Bapak Ibu. Dari SD, SMP, SMA saya selalu meraih prestasi-prestasi yang terbaik. Seringkali saya masuk di 3 besar, kadang-kadang keluar ya masih di 10 besar. Jadi kata orang IQ-nya bagus, tapi EQ sama SQ-nya parah Bapak Ibu. Akhlaknya jelek sekali. Saya sangat arogan, saya nggak sopan sama orang tua, mandang rendah orang lain Bapak Ibu. Jadi kalau ada keluarga ngumpul, saya nggak pedulian Bapak Ibu sekalian, nggak pedulian. Nah, masa SMP, ini menarik sekali. Saya entah kenapa mendapatkan figur tokoh yang saya idolakan. Saya ingin menjadi orang yang pinter, tapi sekaligus masih agak maco. Kalau pinter tuh kan kecenderungannya kayaknya kelemar-kelemor kacamata gitu ya, image-nya seperti itu. Nah, saya pengen masih tetap maco, masih maskulin, masih gahar gitu. Nah, jadi saya masuk ke dunia kenakalan Bapak Ibu. Kalau rokok saya nggak terlalu suka karena saya asma. Tapi kalau minum-minuman, waduh itu saya hobi sekali Bapak Ibu, yang cair-cair. Kacau. Dari SMP Bapak Ibu. Seiring saya naik pendidikan, seiring juga kenaikan kenakalan saya Bapak Ibu. SMA makin parah lagi. SMP aja saya udah jarang pulang siang. Wah, udah nggak pernah, mungkin selalu sore. SMA meningkat, saya pulangnya malam. Rumah itu seperti kos-kosan Bapak Ibu. Jadi keluar masuk komunikasi hampir nggak pernah dengan keluarga. Jadi saya seperti orang asing di rumah. Terus-terusan seperti itu. Ngomong-ngomong Bapak Ibu, keluarga saya nyaman-nyaman aja sampai masa kurang lebih hampir SMP. Keluarga saya tiba-tiba jadi suasananya tuh suram. Suasananya itu sering berantem segala macam. Ternyata belakangan saya baru tahu bahwa ayah saya melakukan sebuah spekulasi bisnis karena beliau memang pengusaha dan gak berhasil. Itu meninggalkan hutang yang besar sekali. Sampai baru-baru kemarin inilah agak reda. Nah, kehancuran ekonomi keluarga saya itu saya gak pedulian Bapak Ibu. Saya tetap minta segala sesuatu. Kenapa? Karena saya kalau nanya, udahlah kamu anak kecil belajar aja. Saya minta segala sesuatu, saya minta motor, saya minta mobil segala macam. Dan orang tua luar biasanya selalu mengusahakan yang terbaik. Walaupun sebetulnya saya tahu persis bahwa waktu itu hancur-hancuran. Tapi ya begitulah, anak bungsu ya, keterlaluan. Nah, masa SMA saya mulai kenal dunia biliar Bapak Ibu. Wah, itu mulai sesuatu yang menarik sekali. Ngomong-ngomong, masa SMA kelas 3 itu kan harusnya orang persiapan UMPTN atau SPMB ya. Nah, saya itu pede sekali saya bakal masuk perguruan tinggi negeri. Jadi saya nggak pernah persiapan, santai-santai aja. Bahkan waktu hari pertama UMPTN, pulangnya saya masih main biliar Bapak Ibu. Yang lain belajar, saya masih main biliar. Wah itu luar biasa sekali. Nah, selesai dari situ, alhamdulillah memang saya diterima. Ngomong-ngomong, saya masuk jurusan teknik mesin di ITB. Saya ngambil jurusan itu karena ke bawah lingkungan. Ya. Saya ke bawah teman-teman pada masuk ITB semua, ya ikutan gitu ya. Dan saya ngambil jurusan pun karena gini, kakak saya masuk jurusan sipil dulu, suka ngegambar. Nah saya Bapak Ibu, saya nggak suka sekali ngegambar. Ternyata pas masuk jurusan teknik mesin, lebih banyak lagi gambarnya. Fatal sekali Bapak Ibu, kacau. Nah, waduh itu makin membuat saya malas. Saya masuk kuliah, saya kuliah segala macam dan nilai saya bagus, cuman saya mungkin bermasalah di jarang masuk dan lain sebagainya. Saya mengenal sebuah dunia baru yang namanya dunia biliar. Itu lebih menarik buat saya waktu itu.
Akhirnya saya lebih aktif di sana. Serius, sangat serius di sana. Saya jadi core person di sana Bapak Ibu. Jadi wah luar biasa. Wah luar biasa Bapak Ibu. Saya nggak menyalahkan olahraganya Bapak Ibu sekalian, tapi lingkungannya memang mengarahkan ke dunia malam. Akhirnya saya kenal clubbing hampir setiap malam. Anda lihat tadi, bapak saya berangkat sholat subuh, saya pulang baru clubbing Bapak Ibu, subuh itu. Bau alkohol, bau asap rokok segala macam, parah sekali Bapak Ibu sekalian. Nah, ngomong-ngomong Bapak Ibu, saya cerita ini bukan maksud saya bangga dengan masa lalu, saya malu sekali, apalagi di depan anak-anak harus cerita begini, aduh malu sekali Bapak Ibu. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa orang parah seperti saya aja bisa berhasil, apalagi Anda yang punya kehidupan yang lebih normal Bapak Ibu sekalian. Nah, saya sangat berharap sekali lagi apa yang saya ceritakan ini justru dibuang, dihindari, dijauhi Bapak Ibu. Karena banyak sekali negatifnya Bapak Ibu. Nah, ngomong-ngomong tapi ada sedikit hal positif waktu itu. Di dunia biliar saya mengenal beberapa orang, beberapa jenis komunitas. Salah satunya adalah kumpulan anak-anak muda Bapak Ibu. Kumpulan anak-anak muda yang memang begini Bapak Ibu sekalian. Mereka ini hobi sekali sama lawan jenis Bapak Ibu. Jadi ngomong-ngomong saya kan dibesarkan dengan penuh kasih sayang sama ibu saya nih ya. Jadi saya punya rasa sayang yang sangat banyak. Saking banyaknya saya suka punya pasangan beberapa orang sekaligus. Jadi sudah hobi buka cabang gitu ya. Ini yang lawan jenis ngomong-ngomong ya, yang sejenis enggak, saya masih normal. Tapi yang jelas waktu itu Bapak Ibu, saya hobi sekali buka cabang. Karena apa? Kebawa teman-teman juga. Oke, kebawa teman-teman. Tapi yang menarik gini, teman-teman saya mudah sekali mereka buka cabang Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka anak-anak pengusaha segala macam gampang sekali. Nah saya modalnya cuma ganteng dikit Bapak Ibu. Tapi kan gini Bapak Ibu, ternyata wanita itu nggak terlalu peduli penampilan fisik. Mereka lebih peduli sama kepribadian kan. Mobil pribadi, rumah pribadi, handphone pribadi. Jadi saya nggak, jadi agak kerja keras saya Bapak Ibu kalau buka cabang. Saya agak susah gitu ya. Nah saya sirik ngelihat teman-teman saya, kok mereka gampang sekali, enak aja gitu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, ngomong-ngomong ini bukan bercanda, ini saya dulu serius Bapak Ibu. Nah bapak saya tuh keadaan finansialnya rusak waktu itu. Saya mikir akhirnya saya harus mulai mandiri nih. Nah itu hal positifnya, akhirnya saya mulai membangun bisnis sendiri. Saya punya family di Jakarta yang memang dia distribusi chemical untuk laundry, akhirnya saya mulai. Hasilnya alhamdulillah bagus. Setiap saya dapat penghasilan, saya habiskan Bapak Ibu. Saya habiskan semua untuk hura-hura, untuk main dan lain sebagainya. Jadi tujuan saya bangun bisnis bukan untuk nabung dan lain sebagainya, enggak. Untuk menghabiskannya. Nah, tapi akhirnya di situ saya belajar entrepreneur Bapak Ibu. Saya belajar mulai berbisnis. Oke, saya mulai belajar berbisnis. Nah dari situ Bapak Ibu sekalian, dari beberapa cabang itu, ada satu cabang yang bukannya susah. Yang ini susah bener, follow up-nya wah segala macam panjang lebar Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena dia juga punya cabang yang lain. Tapi dengan perjuangan berat akhirnya saya bisa dapatkan, dan karena susah saya pelihara jadi istri sampai sekarang, namanya Anggina Bapak Ibu. Nah, bertemu dengan Anggina memberikan banyak sekali hal positif pada saya. Kami alhamdulillah dari awal memutuskan untuk serius membangun hubungannya. Kayak membangun hubungan untuk serius, untuk ingin ke arah pernikahan dan lain sebagainya. Kebetulan bibinya menikah muda. Ya. Dan ini menikah muda, menikah cepat, bukan tergesa-gesa ya Bapak Ibu ya. Bukan terpaksa, bukan kepepet, bukan. Tapi karena memang memutuskan untuk ingin menikah muda. Dan ibunya kebetulan mendukung saya. Sangat mendukung saya. Aplaus nggak apa-apa Bapak Ibu. Berat loh kayak gitu. Nah, ibunya oke. Bapaknya Bapak Ibu sekalian, enak aja lo mau kawinin anak gue katanya. Mau ngasih makan apa katanya. Nah saya di situ mulai mikir, iya ya susah juga. Tapi waktu itu saya akhirnya mikir-mikir, apa nih alternatifnya. Saya banyak ngobrol dengan Anggi. Anggi dari latar belakang yang sangat berbeda. Oke, Anggi latar belakang yang sangat berbeda. Dia dibesarkan di sebuah perusahaan yang terpencil jauh di timur Indonesia. Sebuah perusahaan pertambangan. Jadi semua fasilitas yang beliau dapatkan itu gratis dari perusahaan. Nah, dari ngobrol-ngobrol saya dengan beliau, saya melihat gajinya besar-besar. Tapi dari ngobrol-ngobrol saya dengan beliau juga, beliau merasa tidak nyaman sebetulnya di sana. Kenapa? Karena selalu setiap anak-anaknya setelah SMP itu harus dipulangkan ke kampung halaman masing-masing. Jadi mereka selalu terpisah Bapak Ibu. Antara orang tua dengan anak itu mereka selalu terpisah. Jadi mereka kurang perhatian dan lain sebagainya. Itu fakta yang Anggi selalu ceritakan pada saya. Dan akhirnya yang kalau yang mengarah ke dunia negatif ya jadi negatif sekali. Nah, ngomong-ngomong Bapak Ibu sekalian, dia kalau ngobrol-ngobrol dengan saya selalu cerita bahwa di sana tuh fasilitas segala macam dijamu.
Tapi dari efek itu ternyata itu luar biasa negatif. Banyak sekali orang-orang yang pensiun dari sana itu ternyata memiliki kehidupan yang tidak baik setelah masa pensiun. Masa pensiun mereka dapat uang yang besar sekali Bapak Ibu. Tapi semuanya rata-rata habis. Kenapa? Karena mereka tidak terbiasa mandiri secara finansial. Mereka terbiasa tergantung sama perusahaan. Nah, ngelihat kondisi itu, saya waktu itu mikir-mikir, aduh kayaknya kalau nerusin ini nggak beres nih. Saya bisa berujung seperti itu. Ibunya waktu itu nawarin saya, sok kamu selain studi kamu, saya bantu untuk masuk ke perusahaan. Dan nilai saya waktu itu sangat bagus, saya nggak ada masalah. Tapi saya lihat keadaan itu, saya akhirnya memutuskan, waduh enggak deh. Nah, saya jalankan bisnis saya sendiri, saya lihat berat sekali Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang ukurannya nasional. Saya masih home industry. Akhirnya untuk biaya distribusi segala macam, cost saya jadi lebih rendah. Dan untuk saya bangun bisnis, investasi dananya itu harus jauh lebih besar. Berat sekali. Waktu itu kami kebingungan, apa yang harus kami lakukan? Alhamdulillah kami punya seorang teman. Ada teman SMA zaman dulu. Nah dia ini menjalankan bisnis dengan keluarganya dari zaman SMA. Bisnis aneh, bulat dapat duit. Nah saya nggak ngerti, kok bisa? Dan katanya dia sukses sekali. Orang tuanya sudah sempat dapat mobil gitu ya, segala macam, ada 2 mobil. Walaupun saya tahu belakangan bahwa mobilnya itu nyicil. Beda dengan yang di bisnis ini gratis ya, beda. Oke. Tapi poinnya Bapak Ibu sekalian adalah dia memperkenalkan pola pikir aset pada kami, saya dan teman-teman SMA. Pola pikir aset itu menarik sekali. Saya waktu itu siap menjalankan, tapi saya lihat cara kerjanya dia, itu saya males. Kenapa? Karena dia kesana kemari naik motor, bawa barang segala macam seperti sales. Saya pikir, oke, ini bagus, tapi belum saatnya saya menjalankan. Saya masih malas begitu-begituan. Tapi saya pakai produknya. Nah dia suatu saat nganterin produk rumah saya, bapak saya lihat. Dia bilang bapak saya, loh kok kamu pakai produk itu? Bapak udah join Tiansi tuh. Saya bingung, apaan tuh Tiansi? Bapak saya pemakai produk Bapak Ibu sekalian ternyata. Nah teman saya ini bilang, oh itu MLM baru dari Cina. Tuh si X ikutan katanya. Si X ikutan. Saya malam itu Bapak Ibu tidak bisa tidur. Kenapa? Karena orang yang disebutkan teman saya ini adalah orang yang mustahil menjalankan bisnis ini. Dia sudah sangat kaya, dia kaku, dia nggak bisa komunikasi segala macam, tapi dia bisa menjalankan bisnis ini. Bapak Ibu, senang sekali bisa bicara di hadapan Anda semua. Saya banyak belajar dari Anda. Seperti tadi sudah disampaikan oleh suami saya, nama saya Anggina. Saya seorang ibu rumah tangga dan mahasiswa. Saya memulai usaha ini dari usia saya 17 tahun. Bagi Anda yang mungkin saat ini boleh tahu ada yang usianya 17 tahun ke bawah, Anda juga bisa sukses seperti saya yang ada di panggung ini. Saat ini saya masih berstatus mahasiswa, tapi sudah 2 tahun cuti. Bukan karena sibuk Tiansi, tapi karena setiap tahun saya hamil terus Bapak Ibu. Produktif sekali. Karena memang ya ada waktunya, ada tempatnya, ya kenapa enggak? Kami kejar setoran, targetnya 7 anak insya Allah. Bapak Ibu sudah tahu orang yang memperkenalkan kami bisnis ini, orang yang memberikan pengalaman yang sangat luar biasa terhadap hidup kami, perubahan yang banyak. Mohon aplaus untuk upline kami Bapak Rizky Kanata. Kami memang downline murahan, mungkin di antara Anda ada yang mungkin diajak untuk bergabung di bisnis ini begitu susah payah. Kalau kami menyodorkan diri. Tapi murahan seperti kami bisa sukses mendapat reward mercy kami Bapak Ibu, apalagi Anda. Bapak Ibu, dari awal saya dan Himawan menjalankan bisnis ini, kami selalu yakin bahwa kami adalah orang yang akan sukses di bisnis ini. Kami sudah yakin betul kami akan mendapat reward dari pertama kali kami tanda tangan di formulir. Dan kami sudah sangat yakin kami bisa bicara di panggung seperti ini, di vision seminar di berbagai kota di belahan dunia. Bahkan kami di setiap mobil ketika kami mau presentasi, ketika kami bercermin, kami selalu memasang musik kesukaan kami yang akan nanti kami pasangkan di VS. Kami sudah punya kata-katanya, kami sudah tahu lagunya yang akan kami pasangkan. Dan betul Bapak Ibu, karena kami terus-menerus memasukkan input itu, alhamdulillah. Siang hari ini kami bicara di depan Anda sebagai penerima reward, sebagai orang yang bicara di panggung pembicara vision seminar. Dan setelah kami ketahui dari berbagai buku, ternyata orang yang sukses itu adalah orang yang berhasil memikirkan apa yang akan menjadi hasil dari pekerjaannya di pikirannya terlebih dahulu. Begin with the end in mind. Dan itu kami lakukan dan kami sudah buktikan. Bisnis ini adalah bisnis transformasi kehidupan bagi kami. Banyak sekali yang kami lalui dan kami dapat perubahan. Dari segi keuangan, dari segi hubungan keluarga, hubungan kami dengan Tuhan. Banyak sekali kami mendapatkan manfaat positif. Dan Bapak Ibu, dari sini kami yakin, kami menjalani bisnis ini perjalanan, bukan hanya perjalanan panjang secara bisnis, tapi kami mendapati banyak sekali perjalanan spiritual. Dan di sini kami merasakan, kami yakin betul,
Apa tujuan kami sebenarnya? Kenapa kami harus bekerja keras? Kenapa kami harus jadi orang yang sukses? Kenapa kami harus berjuang menjadi yang terbaik di dunia ini? Dan Bapak Ibu, kalau kita bicara begin with the end. In the end apa sih sebenarnya kami ini ingin apa? Kami menemukan jawabannya setelah perjalanan yang panjang. Ujung-ujungnya kami tahu ternyata apa yang kami kejar, apa yang kami usahakan adalah sekedar untuk sesuatu yang perjumpaan yang luar biasa, perjumpaan yang istimewa. Perjumpaan kehidupan, bukan kehidupan saat ini, tapi kehidupan setelah kematian nanti. Yaitu perjumpaan dengan pencipta kita nanti. Insya Allah kami ingin surga Bapak Ibu. Bapak Ibu, kami merasa bisnis ini bisa memfasilitasi itu. Karena kami yakin apapun yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan membantu banyak orang. Insya Allah Tuhan akan melihat, Tuhan akan mengetahui. Dan bisnis ini memberi jalan untuk kami untuk membuktikan hal tersebut. Begitu juga dengan Anda yang ada di ruangan ini. Surga adalah suatu tujuan tempat kami, destination kami. Memang kami mungkin tidak layak seperti ada lagunya. Tapi kami harus terus berjuang. Dan surga ini sendiri punya suatu makna tersendiri untuk kami. Surga ini dari per hurufnya saja kami sudah memberikan maknanya. Supaya kami ingat terus, supaya kami semangat terus. Surga ini per hurufnya kami memberikan sebuah makna masing-masing. Dari surga ini ada kata pertama huruf S. Huruf S ini memiliki makna yang luar biasa untuk kami. Yaitu S ini adalah kepanjangan dari semangat. Saya tahu Bapak Ibu tadi melihat Silver Lion yang sudah sempat pergi, ada yang umroh, ada yang ke Yerusalem. Bapak Ibu lihat apakah ada yang kelemar-kelemar, lemes begitu ya meskipun bulan Ramadan. Semangat Bapak Ibu. Ternyata dimanapun orang sukses berada, di usaha apapun, di pekerjaan apapun, orang yang semangat adalah orang yang akan menjadi pemenang. Orang yang semangat adalah orang yang akan maju terus. Orang yang semangat adalah orang yang akan menjadi kebanggaan untuk keluarganya. Kita tidak pernah tahu kapan kita tutup usia, kapan kita dipanggil Tuhan. Tidak ada waktunya untuk mengeluh, tidak ada waktunya untuk berpikir negatif. Sudah saatnya lakukan sesuatu, lakukan, berjuang, Anda semangat, Anda akan memberikan yang terbaik untuk keluarga kita. Semangat ini luar biasa. Bahkan kadang kita tidak perlu modal apapun, hanya dengan semangat. Itu bisa membuat perubahan kepada diri kita, kepada orang di sekitar kita. Bisa memberikan keputusan yang berbeda kepada orang-orang di sekitar kita. Saya dan Himawan mengalami ketika kami baru beberapa hari bergabung saat itu. Kami waktu itu langsung bergabung di Bintang 3. Panjang bisa Bintang 3-nya, nanti Himawan akan berbagi cerita tentang itu. Waktu itu kami masih berdua sama-sama studi. Waktu itu saya di Fakultas Hukum di Universitas Parahyangan di Bandung, suami saya di ITB. Nah ketika itu suami saya berpikir gimana caranya ya saya pengen tetap kuliah tapi nilainya maksimal, tapi bisnisnya maksimal. Kita ketemu temannya, waktu itu teman kuliah beliau, untuk bisa berkonsultasi kira-kira bagaimana triknya supaya nilainya tetap oke juga, mantap begitu. Akhirnya kami suatu sore setelah beberapa hari bergabung, kami datang ke rumah seorang kos-kosan. Kos-kosan banyak begitu, ada salah satu teman kami di sana. Di sana kami niat ingin konsultasi mengenai kuliah sebenarnya. Himawan yang ingin konsultasi mengenai kuliah beliau. Nah ketika kami masuk ke ruangan kamarnya, ngobrol-ngobrol, saya lihat lemarinya. Di situ saya melihat ada sebuah buku putih. Di mana buku putih itu sangat-sangat familiar sekali. Bukunya berjudul Cash Flow Quadrant. Mungkin Bapak Ibu sering dengar ya. Itu yang memberikan inspirasi banyak orang. Di situ saya langsung bertanya, punya buku Cash Flow Quadrant. Suka baca ini? Himawan yang tadinya lagi ngomongin mata kuliah apa, dosen ini ngambilnya mending yang mana. Akhirnya Himawan merasa diberi angin. Saat itu juga dia langsung bicara, kamu tertarik sama cash flow quadrant? Iya. Emang gimana kamu rencananya bisa masuk ke kuadran kanan, kuadran passive income? Nanti saya kerja di perusahaan internasional, nanti kumpulkan uang setelah berapa tahun, baru saya bikin bisnis sendiri, bangun aset. Himawan saat itu langsung memberikan pertanyaan kepada rekan kami. Kamu gak takut terjebak? Dan saat itu dia gak bisa menjawab. Dia bilang, gak tahu ya, ya juga ya. Himawan langsung, wah dengan penuh semangat, saya mungkin punya solusi buat kamu. Apaan? Ini bisnis bisa dilakukan dari sekarang, gak perlu nunggu kamu nanti harus kerja dulu berapa tahun di perusahaan internasional. Akhirnya saat itu juga dengan semangat, kami baru bergabung sekitar 3 hari Bapak Ibu. Belum pernah tahu presentasinya seperti apa, belum pernah tahu pertemuannya seperti apa, belum pernah pegang yang namanya alat bantu, kami langsung cerita. Ada bisnis seperti ini namanya perusahaan Tiansi, dia begini. Semangat sekali, orangnya tidak dikasih waktu untuk bicara. Semangat, kami ceritakan terus, kami terus berikan informasi. Kami sudah melewati 1 jam dengan bicara penuh semangat.
Anda bayangkan presentasi 1 jam, katanya kalau menurut ilmu psikologi orang bicara lebih dari 50 menit nggak akan masuk. Tapi karena semangat orang itu terus mendengarkan. Dia dengarkan, kami jelaskan dari mulai bonus prestasi kepemimpinan dapatnya sekian, bintang 8 dapatnya sekian. Akhirnya kami presentasi kurang lebih sekitar 3 jam. Presentasi pertama kami Bapak Ibu. Nggak masalah, semangat yang penting. Dan ilmu psikologi, ilmu pengembangan pribadi apapun lewat ternyata Bapak Ibu. 3 jam kami melakukan presentasi yang kurang tepat dengan hanya modal semangat. Alhamdulillah, besoknya beliau bergabung bintang 3. Saat ini dalam mungkin akhir bulan ini beliau akan menjadi bintang 8 kami, Bapak Cornelius Hari. Mohon aplaus untuk kepada downline kami. Modal semangat. Jadi bagi Anda yang siang hari ini berpikir saya tidak punya modal apa-apa, semangat saja Bapak Ibu. Semangat saja, insya Allah Anda akan mendapatkan modalnya yang utama. Itu modal kami yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, dari surga ini kami memiliki huruf bermakna U. U ini adalah usaha. Kalau orang berpikir yang dengar namanya usaha, usaha ini nggak jauh-jauh dari duit sama tenaga. Yang pertama kami lakukan ketika kami memulai bisnis ini adalah kami berpikir apa sebenarnya yang kami inginkan dari bisnis ini. Apa yang kami mau. Sebenarnya mau dibawa kemana, mau ngapain ikuti Yansi, mau jadi apa. Setelah kami tahu kami mau apa, kami ingin jadi apa. Kami sudah yakin ingin seperti itu dari Tiansi, bukan dari pekerjaan yang lain. Setelah kami yakin, baru kami mulai berjalan. Kami berjalan, kami sudah yakin. Yang kedua kami lakukan, usaha kami yang kedua adalah membuat yang namanya name list atau daftar nama. Saya bukan asli dari lama tinggal di Bandung. Saya adalah orang yang baru pindah ke Bandung. Sehingga saya saat memulai bisnis ini saya rasa kebingungan karena apa mungkin ya saya orang yang baru tinggal di sebuah kota menjalankan bisnis yang harus berhubungan dengan orang-orang. Awalnya saya masih ragu. Tapi ketika saya diajarkan bikin name list, ditulis nama-namanya. Ternyata setelah saya tulis membludak. Banyak sekali ternyata orang-orang yang ada di sekitar saya. Akhirnya saya yakin. Jadi bagi Bapak Ibu yang merasa, saya temannya sedikit, coba dulu ya tulis dulu. Ditulis dulu Bu, ditulis dulu Pak. Nanti Bapak Ibu akan lihat betapa besar potensi Bapak Ibu. Dari situ kami olah. Kami olah daftar nama kami presentasi, usahanya baru presentasi setelah itu. Alhamdulillah di sana kami banyak meskipun kami bekerja sambil studi. Kami diberikan kesemangat yang tinggi dalam waktu yang sebentar-sebentar kami bisa sebulan masing-masing dari kami di atas 60 kali per bulan. Jadi kalau digabung-gabung ya lumayan, sebulan bisa sampai 100 lebih presentasi. Dari pagi sampai malam, enak sekali kalau di Bandung juga cukup dekat kemana-mana. Jadi sehari bisa 3 kali, bisa 4 kali. Alhamdulillah kami di Bandung sehingga banyak sekali yang bisa kami sebarkan. Kami terus berjuang. Dan Bapak Ibu dulu kalau saya pikir-pikir, rada gendeng juga ngapain gitu ya seperti itu. Tapi Bapak Ibu setelah kami nikmati hasilnya saat ini. Begitu dulu kami harus capek-capek presentasi ngumpulin orang. Kitanya semangat ngomong, orangnya nggak semangat dengerin, orangnya malah tidur. Sekarang saat ini kitanya malas ngomong, dipanggil-panggil, pengen bicara di panggung, harus bicara di panggung. Kesempatan yang luar biasa yang diberikan, berkat usaha yang dulu kami lakukan. Sebuah perjuangan itu selalu ada hasilnya. Bapak Ibu, kami mengalami perjalanan bukan hanya sekedar sebuah usaha yang mulus-mulus saja, sebuah perjalanan yang enak-enak saja. Dari surga ini ada makna huruf ketiga itu R, rela berkorban. Kami menjalani perjalanan di bisnis ini begitu banyak yang kami korbankan. Hal-hal yang menyenangkan sudah pasti. Karena kami yakin Bapak Ibu, orang yang semakin sukses berarti pengorbanannya semakin besar. Apa bedanya saya dengan Pak Louis? Bedanya adalah dia pengorbanannya pasti lebih besar daripada saya. Sehingga dia lebih sukses. Itu saya yakini betul. Sehingga saat ini saya yakin kalau saya belum sesukses orang-orang yang ada di dunia ini artinya pengorbanan saya masih kecil sekali. Itu sangat terlihat dan kami melakukan banyak pengorbanan. Dari segi uang Bapak Ibu. Dulu kami memang keluarga ya biasa-biasa. Kalau saya cukup mampu setiap bulan dulu saya dapat jatah untuk salon. Uang itu dulu saya pakai buat bayar OPP, pertemuan VS seperti ini, beli tiket early bird. Jadi saya boro-boro nikmatin waktu awal. Padahal di bisnis ini saya mengalami bisnis yang self-financing poinnya luar biasa. Dari mulai bisnis ini langsung sudah bisa menghasilkan untuk membiayai operasional di bisnis ini. Bisnis yang luar biasa. Tapi saat itu mestinya mungkin orang berpikir kalau sudah bonusnya jutaan ganti HP. Saya enggak saat itu. Uangnya saya kembalikan lagi untuk bisnis ini. Beli blazernya, kemudian waktu itu saya HP-nya masih ada jadi nggak perlu saya ganti. Saya beli buku. Uangnya untuk ke situ semua. 6 bulan pertama. Tapi sekarang Bapak Ibu, berkat investasi saya, uang tersebut saya pakai untuk pertemuan, saya pakai untuk beli buku, saya pakai untuk beli pakaian yang rapi, yang representatif untuk sebuah bisnis. Akhirnya Bapak Ibu saat ini saya bisa berdiri, menjadi pembicara yang diundang kemana-mana. Bukan karena saya jagoan, tapi karena saya belajar Bapak Ibu. Saya sudah menginvestasikan uang saya untuk itu. Saya sudah mengembangkan diri saya. Investasi yang dahsyat sekali. Itu dari segi uang.
Kalau dari segi pikiran jelas-jelas Bapak Ibu. Dari segi waktu, wah itu betul-betul kurang tidur, jamnya udah, ya tapi untungnya bisnis ini enak sekali, kita yang menentukan jadwal kita. Dari segi pikiran, waktu, tenaga jelas. Ketika saya hamil menjalankan bisnis ini Bapak Ibu, ibu saya sempat nelfon dari, kebetulan beliau dinas di Papua, telepon, Gi, kamu tuh kan lagi hamil, ngapain sih capek-capek kayak gini, suami kamu kan juga kerjanya keras, istirahat aja. Waktu itu saya cuman iya. Mereka belum tahu Bapak Ibu, orang tua saya nggak tahu bahwa sebenarnya saya sedang bekerja keras mendidik anak saya, bahwa nanti kalau kamu sudah besar kamu juga harus kerja keras seperti ini. Kamu juga harus berjuang, tidak gampang nak hidup. Dan betul sekali Bapak Ibu, ketika kami sudah melahirkan anak saya tahu persis kenapa ibunya harus bekerja keras. Bukan karena saya ingin ninggalin karena saya butuh uang Bapak Ibu, tapi karena saya ingin memberitahu kepada anak saya, suatu saat nanti kamu juga akan jadi pekerja keras dan kamu harus berjuang untuk menjadi pemenang. Itulah hikmah dari bekerja keras. Pengorbanan memang seperti itu. Dan Bapak Ibu enak sekali, ketika untungnya tiap tahun saya kan hamil ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah memang, sehingga setiap tahun hamil, setiap tahun prospekin orang hamil terus kan. Tidak pernah ditolak Bapak Ibu. Paling enggak beli teh, beli odol ya kan. Keterlaluan orang lagi hamil susah jalan masih juga ditolakinnya. Alhamdulillah. Jadi bagi ibu atau bapak yang istrinya mau jalanin dan lagi hamil, berikan support, berikan semangat. Insya Allah melahirkan normalnya lebih gampang Bapak Ibu, dijamin. Setiap hari dengar musik positif, orang-orang positif. Jangan takut, bukan halangan. Saya mendapatkan pengorbanan yang luar biasa. Ketika saya melahirkan, dulu saya nggak punya waktu buat istirahat. Sekarang saya 6 bulan ASI eksklusif, semuanya saya berikan untuk kedua anak saya. Meskipun bapaknya nggak kebagian ya nggak apa-apa, itu mah resiko ya. Jadi saya betul-betul menikmati sekali pengorbanan yang sudah saya lakukan. Ketika saya hamil di 7 bulan masa-masa hamil tua, karena kami sudah berjuang di hari-hari sebelumnya, suami saya bisa menemani selalu. Suami siaga, siap antar jaga. Saya pergi senam hamil dari hamil 7 bulan rutin, itu suami saya selalu menemani. Paling cakep Bapak Ibu di ruangan senam hamil. Karena sisanya ibu-ibu, bapaknya yang lain bikin doang tapi nggak mau bertanggung jawab. Alhamdulillah suami saya bukan seperti itu. Jadi bisnis ini memberikan banyak momen-momen yang indah sekali buat kami. Rela berkorban ternyata kami langsung merasakan hasilnya, nggak perlu tunggu-tunggu lama. Itu dari rela berkorban Bapak Ibu. Yang makna dari surga berikutnya adalah gigih, dari huruf G-nya. Saya nggak tahu dengan Bapak Ibu, tapi di bisnis ini saya belajar bahwa tidak ada kata berhenti. Yang ada maju terus, bangun, bangkit, maju terus, bangkit, maju terus. Itu yang saya belajar Bapak Ibu. Kami punya pengalaman ketika kami mencoba memperkenalkan bisnis ini kepada sahabat kami. Jujur saja namanya sahabat kadang kalau diajakin suatu usaha yang positif susah juga. Karena mereka berpikir, mana mungkin sih lu sukses, pemabok kayak Himawan gitu ya. Gak mungkin sukses katanya. Waktu itu kami ajak sahabat kami ini seorang yang bisa dibilang madesu. Dia masuk kuliah negeri berhasil, tapi 2 tahun dia core leader, bukan hanya core person, core leader di dunia maya. Dia main game terus, main gamenya itu apa namanya, Winning Eleven ya, apa sih? Tahu nggak? Pokoknya yang main bola-bola gitu deh. Saya juga ngerti, 2 tahun dia tiap hari selalu nongkrong depan komputer. Nah saya pikir dengan bisnis ini mungkin ini hidayah. Dia mungkin bisa terbantu hidupnya dari yang suram jadi lebih baik. Saya ajakin, saya deketin. Saya udah ikutan bisnis nih sama Rizky. Kita ikutan yuk, bagus banget nih bisnisnya. Kan pendekatan teman kan. Wah ini bagus banget bisnisnya. Aku yakin kamu pasti bisa sukses. Soalnya bisnis ini begini, kita bisa pilih waktu kita dan sebagainya. Dia cuman, enggak deh gue gak ikutan. Terus gue, kenapa gak ikutan? Saya tanya seperti itu. Terus dia bilang, enggak deh, kalaupun gue ikutan bisnis MLM, gue gak akan ikutan Tiansi. Gue ikutan MLM yang depannya C katanya. Kenapa? Kata saya. Ya gak apa-apa, mau aja. Jadi karena teman mungkin dia masih ego, masih gengsi. Saat itu dia menolak mentah-mentah seperti itu. Saat itu saya sakit hati sejujurnya. Karena kok gitu banget gitu ya. Mending kalau lu tuh keren, lu tuh oke gitu ya. Ini hidup lu udah menuju kesuraman masih juga bergaya gitu kan. Akhirnya saya terus, setiap saya ketemu, seminggu tuh pasti kita ada ketemu. Seminggu 2 kali, 3 kali kita ketemu. Setiap ketemu saya cerita, ini saya dapat bonus segini loh. Kemudian berikutnya saya ketemu, Rizky lagi ngejar BMW loh. Terus saya cerita lagi, kita sekarang penghasilan udah kayak gini, terus kita udah bikin pertemuan sendiri. Suatu hari saya udah bosan dengan nya dia, saya cerita sama Himon, kamu langsung tindak lanjuti deh. Oke, Himon datang, jebret langsung di situ diambil, diberikan briefing lebih panjang lagi, mendetail sekali, bicara hati ke hati. Saat itu juga dia putuskan, akhirnya dari usaha yang terus menerus kami lakukan secara gigih,
Di detik itu ketika Himawan bicara dia memutuskan, oke, saya bergabung, besok dia bergabung bintang 3, hari ini dia bintang 7 kami yang dalam waktu beberapa bulan akan datang menjadi bintang 8, Bapak Romi Antoni. Perjalanan itu betul ternyata Bapak Ibu. Selama ini kita suka dengar rela berkorban, gigi, apa sih gitu ya. Itu betul sekali, ternyata di sini kita bisa mengaplikasikannya, bagaimana langsung mendapatkan hasilnya. Bapak Ibu, dari makna yang surga terakhir dari huruf amal, A, itu adalah amalan. Ada sebuah kata-kata motivasi yang menarik sekali buat saya. It's not my business to think about myself. My business is think about God. It's for God to think about myself. Kalau kita ingat Tuhan, Tuhanlah yang akan memikirkan kehidupan kita. Tidak peduli apa yang kita inginkan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu, terima kasih. Bukanlah porsinya saya untuk berpikir tentang apa yang saya mau. Tapi saya hanya punya waktu untuk berpikir mengenai Tuhan. Karena Tuhanlah, untuk Tuhanlah berpikir apa yang akan saya dapatkan di dunia ini. Itu juga akan berlaku untuk kita semua yang hidup berkat Tuhan. Kami percaya, kami ingin sekali apa yang kami lakukan adalah betul-betul untuk bekal kami nanti di kehidupan yang kekal nanti. Perjumpaan yang indah sekali dengan Tuhan kami. Kami ingin sekali bagaimana caranya. Alhamdulillah Tuhan memberikan jalannya. Bisnis ini diberikan, disodorkan kepada kami. Di sini kami mendapatkan banyak nikmat, banyak syukur sekali dari Tuhan. Dan Bapak Ibu, ada sebuah kisah ketika kami merasakan, ketika kami waktu tanggal 11 September bulan September kemarin, itu di acara di Jakarta, di Senayan. Kami pergi bersama-sama, turun dari hotel, waktu itu kami nginep di Hotel Atlet Century, kami turun bersama-sama. Kebetulan ayah ibu saya ikut, mertua saya ikut, ayah ibunya Himawan ikut, anak-anak kami ikut, pengasuh-pengasuh anak-anak ikut, adik-adik saya ikut. Waktu itu kami merasa seperti reuni keluarga. Ayah ibu saya itu nggak mungkin Bapak Ibu pergi ke Jakarta seenak sesuka hati. Tapi waktu itu saya telepon, mama papa please datang ke Jakarta. Karena ini adalah hari yang besar sekali, lebih besar dari wisuda sarjana saya, ini hari yang menentukan buat hidup saya. Akhirnya mereka emergensi cuti, seminggu waktu itu mereka ambil. Kita sampai di Jakarta, saya lihat mukanya senang sekali. Terus ketika acara konferensi beliau-beliau hadir, datang duduk di tempat VIP, dipersilahkan dengan hormat sekali. Mereka duduk menikmati acara sampai acara selesai. Dan ketika pulang, ayah ibu saya memandang dengan dalam. Dan saya tahu di momen itu, tanpa kata-kata pun saya mengerti betul betapa mereka ingin mengatakan kepada saya, "Nak Anggi, mama papa bangga sekali terhadap kamu." Saya tidak tahu Bapak Ibu. Bagi saya perjuangan adalah bisa membahagiakan orang tua. Karena orang tua adalah bentuk kasih dari Tuhan. Membuktikan bahwa Tuhan masih menyayangi kita ketika orang tua kita menyayangi kita. Dan bagi saya bisnis ini memberikan amalan itu. Orang tua saya itu utama sekali. Masih banyak lagi yang lain. Bapak Ibu, itu mungkin dari makna-makna yang kami kejar. Itu membuat kami terus ingat. Membuat kami terus mengafirmasikan. Semoga itu insya Allah dari bulan Ramadan ini Bapak Ibu bisa mengaminkan. Itu bisa menjadi semua cita-cita kita di ruangan ini. Bisa terwujud insya Allah. Bapak Ibu, ada sebuah kisah yang membuat saya berpikir terus, yang membuat saya mau berjuang terus dan membuat saya yakin bahwa di antara kita semua, di antara orang-orang yang ada di ruangan ini, semuanya pun bisa menjadi orang sukses. Sebuah kisah ini ketika di awal tahun 90-an, ada seorang ibu yang melahirkan gadis yang cantik sekali, anak bayi perempuan yang mungil sekali. Bayi tersebut lahir dengan tubuh yang sempurna. Rambut yang indah, kebetulan ini di Amerika, San Francisco. Dia lahir dengan tubuh yang sempurna, muka yang cantik, rambut pirang yang indah. Lahir normal seperti biasanya. Dia besar, tumbuh dan anak yang pintar sekali. Dia anak yang hebat dalam olahraga. Dia bisa banyak melakukan berbagai aktivitas olahraga. Dan di usianya di tahun ketiga pun, di 3 tahun pertama usianya, dia menunjukkan bakat yang luar biasa, anak yang cerdas sekali. Sampai di usia ke tahun kelima dia mulai masuk ke sekolah, masuk ke TK, mulai masuk sekolah SD. Ketika umur 7 tahun, tiba-tiba dia mengalami suatu penyakit. Penyakit yang sangat-sangat mengerikan. Sebuah virus yang belum diketahui saat itu. Virus apakah ini? Virus itu menyerang tulang-tulang kakinya. Ketika dia diperiksa saat itu tiba-tiba dia tidak bisa berjalan. Dokter observasi sana sini, diperkirakan apa penyakitnya. Lalu diputuskan oleh dokter-dokter di rumah sakit terbesar di San Francisco waktu itu, bahwa anak ini terkena virus. Suatu virus di mana anak ini sudah tidak mungkin lagi akan bisa berjalan. Sudah diputuskan, sudah divonis bahwa anak ini sudah tidak mungkin berjalan.
Bapak Ibu, mungkin kalau kita mendengar kisah itu kita akan merasa miris sekali. Anak 7 tahun yang berbakat, cantik, mengalami hal yang menyedihkan. Tapi bukan itu yang disampaikan oleh sang gadis kecil. Dia berkata kepada bapak ibunya ketika dokter mengatakan bahwa anak ibu tidak bisa berjalan, bahwa kamu tidak bisa berjalan lagi nak. Anak itu berkata kepada bapak ibunya, ayah, ibu, suatu hari nanti saya akan berjalan. Tapi faktanya besoknya dia memang betul-betul tidak bisa berjalan, lumpuh total. Kakinya tidak bisa bergerak sama sekali bahkan. Dia tidur terlentang di dalam rumah sakit. Dia dilakukan perawatan di pusat terapi di rumah sakit di San Francisco. Setiap hari suster-suster perawat di sana mengasuh sang gadis kecil tersebut. Setiap suster yang mengasuh, setiap ada orang yang menyenguknya, anak kecil tersebut selalu berkata, suatu hari saya akan berjalan. Awalnya orang-orang yang menyenguk merasa menyemangati. Tapi lama-lama setelah 30 hari, 50 hari, tidak mungkin itu hanya keinginan belaka, tidak mungkin terwujud. Setiap hari di sana dilakukan pemijatan untuk kakinya dan anak tersebut disuruh oleh tim dokter untuk selalu berlatih berjalan di dalam pikirannya. Hanya di dalam pikirannya karena dia tidak bisa menggerakkan kakinya sedikit pun. Setiap hari selama sehari 2 kali, selama 1 jam dia berlatih membayangkan bagaimana kakinya bergerak. Dia membayangkan ketika kakinya melangkah. Bukan sehari dia membayangkan hal tersebut. Dia membayangkan 30 hari, 1 tahun, bahkan selama 2 tahun. Dia berlatih setiap hari. Dan setiap ada orang yang bertemu, dia selalu bicara, suatu hari saya akan berjalan. Ketika itu sebuah pagi yang cerah sekali. Di San Francisco cuacanya lagi enak sekali. Matahari bersinar dengan cukup. Anak tersebut sedang berlatih seperti biasanya bagaimana menggerakkan kakinya. Dia sedang berlatih menggerakkan jempolnya, kemudian telunjuknya. Kemudian dia berlatih menggerakkan kaki-kakinya. Kemudian berlatih membayangkan dia turun dari kasurnya. Dia membayangkan dia menyentuh lantai yang dingin. Dia membayangkan dia mulai berjalan. Dia berlatih terus. Dia membayangkan terus. Dia membayangkan dengan betul-betul. Dia terus membayangkan di pikirannya. Dan Bapak Ibu, tiba-tiba saat itu pukul 10 pagi di sebuah pagi yang cerah di San Francisco. Gedung-gedung bergerak, kasurnya bergerak. Sang gadis kecil itu berteriak, saya bisa menggerakkan kaki saya bisa berjuang, saya bisa menggerakkan kaki saya. Dan sejak detik itu, gadis kecil yang cantik dan berbakat sudah bisa berjalan kaki, bahkan kembali lagi ke sekolah melakukan berbagai aktivitas olahraganya. Sejak detik itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini adalah sebuah kisah nyata. Kisah yang betul-betul terjadi, bukan kisah fiktif. Dan Bapak Ibu, sebenarnya pagi hari itu di San Francisco terjadi gempa 8,3 skala Richter. Tapi tidak peduli apakah gempa itu karena anak kecil, tapi karena anak kecil itu yakin, gadis kecil itu yakin, dia menggerakkan bukan hanya kakinya, tapi San Francisco. Kalau Anda yakin Anda bisa, Tuhan akan bekerja untuk kita. Tuhan tahu apa yang kita mau. Kalau kita mau, kita bisa. Semua bisa, kami bisa, Anda pun bisa di ruangan ini. Sukses untuk Anda semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, giliran saya yang melanjutkan kisah, Bapak Ibu. Anggi barusan sudah sempat cerita pada Anda semua, Bapak Ibu sekalian, tentang hal-hal yang membuat kami bergerak terus di bisnis ini. Nah, giliran saya mungkin untuk sedikit bercerita tentang apa hal-hal yang jadi tantangan untuk kami. Saya percaya masing-masing dari kita itu pasti akan diuji. Ujian membuktikan bahwa Tuhan masih sayang sama kita. Kalau kita hidup datar-datar aja, kita justru harus curiga. Jangan-jangan kita lagi dikasih kenikmatan untuk suatu saat dijatuhkan begitu keras. Ya, tapi kalau kita diuji terus, itu yang harus kita syukuri. Dan kami selama menjalankan usaha ini, itu kami diuji. Saat ini giliran kami cerita. Kami sangat berharap sekali, kami doakan Anda semua suatu saat nanti bisa bercerita di Bandung sana tentang kisah sukses Anda yang maju di panggung sini, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, tantangan kami, ujian-ujian kami itu dimulai bahkan sebelum kami menjalankan bisnis ini. Waktu kami berkenalan dengan bisnis ini untuk pertama kalinya, Anda tadi sempat lihat, kami dengan murahan meminta penjelasan tentang bisnis ini. Jadi kami tidak susah-susah segala macam, kami dengan murahan. Kami sangat semangat, kami sangat tertarik, kami melihat bisnis ini sangat potensial untuk kehidupan kami. Tapi yang namanya manusia, semangat saat itu ketika pulang ke rumah mereka lupa. Kami juga mengalami hal itu. Ketika kami di rumah, kami lupa, kami ketemu kehidupan sehari-hari, kami ketemu masalah lagi dan lain sebagainya. Akhirnya kami jadi banyak menganalisa, Bapak Ibu. Kami banyak sekali menganalisa gimana kalau begini, gimana kalau begitu, bagaimana kalau nanti di depan ada masalah dan lain sebagainya. Segala sesuatu itu betul-betul kami pikirkan, Bapak Ibu. Kami terus-terusan menganalisa. Untungnya Pak Risi melakukan langkah yang direkomendasi oleh Unicore, yaitu melakukan follow up sama kami. Sehingga kami banyak diingatkan terus dan akhirnya kami pikir-pikir betul juga. Bisnis ini itu seperti sebuah kendaraan, seperti sebuah mobil. Kalau Anda pilih
perjalanan dari Surabaya ke Malang, kira-kira Anda mau jalan kaki atau mau pakai mobil? Pakai mobil, betul? Dengan secara cepat, kita akan langsung bilang, ya pakai mobil dong. Kenapa? Karena mungkin kalau jalan, nyampe sana, tapi tiba-tiba kita masuk rumah sakit mungkin. Nah, bisnis ini sama persis Bapak Ibu, seperti mobil. Kalau kita pikir-pikir mobil, sebetulnya kan ada ribuan komponen di sana, betul nggak? Tapi kita begitu ditanya, mau pilih jalan atau mobil, kita pilih mobil. Ada ribuan komponen Bapak Ibu dalam sebuah mobil. Ada busi di sana, ada karburator, ada piston, ada ban, ada semur-semur, skrup dan lain sebagainya. Banyak sekali Bapak Ibu sekalian, banyak sekali. Mur baut dan lain sebagainya, segala macam. Dan setiap komponen itu bisa aja jadi masalah dan mengakibatkan kita kecelakaan di perjalanan. Betul Bapak Ibu? Bisa aja tiba-tiba bannya copot Bapak Ibu, atau setir lepas, atau tiba-tiba ada percikan api yang kena ke bahan bakar yang bocor sehingga mobil meledak. Segala kemungkinan bisa terjadi. Tapi kita tahu persis Bapak Ibu bahwa selama ini orang banyak yang pakai mobil dan mereka aman-aman aja. Kecelakaan, ya kecelakaan. Tapi toh mereka menjalankan mobil. Nah, bisnis ini sama persis. Dari buku yang berjudul Berpikir Berjiwa Besar, penulisnya David J. Schwartz menuliskan bahwa kita tidak mungkin menganalisa segala sesuatu dari awal Bapak Ibu sekalian. Yang penting jalankan saja, join segera di bisnis ini, lakukan penyesuaian-penyesuaian di perjalanan Bapak Ibu, dan Anda akan segera berhasil Bapak Ibu. Anda segera mencapai ke tempat tujuan Anda. Jalankan langsung, seperti berenang, nyebur Bapak Ibu sekalian, nyebur aja. Nah, akhirnya kami pikir, oke, ya deh kami jalankan. Nah, waktu itu kami memutuskan, oke, kami langsung bergabung. Saya waktu itu jalankan bisnis dan semua uang yang saya hasilkan itu saya masukkan ke pengeluaran pribadi. Tidak ada budaya nabung dalam kehidupan saya. Waktu itu hanya ada sisa 500.000 di tabungan. Gimana nih? Tapi saya pikir oke lah, join dulu aja. Lumayan waktu itu bintang 2. Kami join Bapak Ibu sekalian, tapi kami ingat betul prinsip sebuah peribahasa, if something is worth doing, it is worth doing right katanya. Kalau sesuatu layak dikerjakan, sesuatu itu layak dikerjakan dengan benar. Waktu itu kami ujian yang kedua adalah mengenai keuangan. Gimana nih? Oke, semangat oke, tapi gimana nih? Uang cuma tinggal 500.000, apa yang harus dilakukan? Nah, kami waktu itu banyak mikir Bapak Ibu. Karena kalau bisnis ini mau dikerjakan, bisnis ini layak dikerjakan dengan benar, dan langkah benar di bisnis ini adalah untuk menjadi core person segera Bapak Ibu. Kita harus segera jadi core person segera bintang 3. Kenapa? Karena tanggung. Kita udah tanggung. Lakukan sekalian, jalankan. Anda kalau ada di antara Anda yang mau coba-coba jangan bisnis ini, coba-coba aja Bapak Ibu. Coba-coba dapatkan reward Bapak Ibu. Jangan coba-coba sekedar jadi bintang 4. Coba-coba dapatkan mobil Anda Bapak Ibu. Nah, saya waktu itu ambil keputusan, oke, kita harus coba. Kita harus segera core person. Saya ngambil pikir-pikir waktu itu dari mana dananya. Bapak saya waktu itu saya udah tahu persis bahwa keadaannya susah sekali. Tapi saya nggak punya pilihan waktu itu Bapak Ibu sekalian. Saya waktu itu dibiayai oleh kakak. Tapi saya sempat ribut besar dengan kakak saya dan saya gengsi untuk minta pada kakak saya. Akhirnya saya ngomong ke bapak saya, Pak tolong deh. Bapak udah tahu produknya bagus, bla 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 segala macam. Saya cerita, saya pinjam uang ke bapak saya. Pak tolong bantu. Saya bilang ke dia, ini permintaan tolong saya terakhir. Ini terakhir kalinya saya minta-minta, saya minjem. Saya akan segera kembalikan dan mulai saat ini saya akan hidup mandiri. Saya bilang seperti itu. Saya pinjam uang waktu itu dan alhamdulillah Bapak Ibu dalam periode 1,5 bulan kami bisa mengembalikan semua uangnya. Saya waktu itu mulai punya harga diri lagi. Dulu tukang minta-minta segala macam, saat itu saya mulai punya harga diri lagi. Kenapa Bapak Ibu? Karena waktu itu saya punya komitmen Bapak Ibu sekalian. Komitmen. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang besar di seluruh dunia. Semua orang melakukan komitmen. Salah satu tokoh besar yang saya sangat kagumi, yang namanya dijadikan nama sebuah selat Gibraltar di antara Maroko dengan Spanyol. Selat ini diambil dari bahasa Arab, yaitu Jabal at-Tariq. Tariq adalah tokoh seorang jenderal besar yang hidup 15 abad yang lalu. Namanya Tariq bin Ziyad. Dia hidup di masa kepemimpinan Umar bin Khattab waktu itu. Di Jazirah Arab waktu itu sedang ekspansi wilayah kekuasaan dengan cara membebaskan negara-negara dari penjajahan Roma waktu itu. Nah, dengan seperti itu Bapak Ibu sekalian, dia didelegasikan memimpin ribuan pasukan. Dia berjalan menyusuri Afrika, Mesir, terus Afrika Selatan dan seterusnya sampai akhirnya ke Maroko. Di Maroko mereka menyeberang selat, nyampe ke Eropa. Yang menarik Bapak Ibu sekalian, nyampe Eropa mereka semua sudah keletihan, sudah lelah, sudah ingat keluarganya. Karena itu tahunan Bapak Ibu, bertahun-tahun mereka melakukan perjalanan itu. Dan sampai di sana mereka disambut oleh 100.000 orang pasukan bangsa Spanyol Visigot. Luar biasa, mereka hanya 7.000 orang. Mereka bingung, mereka nggak tahu mesti apa. Tapi waktu itu jenderal besarnya mengambil komitmen. Dia ambil keputusan, dia bakar semua kapalnya. Dibakar semuanya Bapak Ibu sekalian. Dan dia bilang pada pasukannya, kita sudah tidak punya pilihan lagi. Di belakang laut, kita mau berjuang atau mati, dia bilang. Komitmen. Saya belajar dari leader besar dari Banjarmasin ya, seorang bronze lion bernama Pak Anwar. Katanya komitmen itu nggak ada 50%, yang ada 0% atau 100%. Nah, saya belajar dari situ bahwa dia berkomitmen. Dan hasilnya Bapak Ibu, nama besarnya dijadikan nama selat Bapak Ibu sekalian. Kemenangan diraih Bapak Ibu.
Anda bisa bayangkan. Nah, itulah komitmen. Saya mengundang Anda saat ini Bapak Ibu sekalian. Untuk Anda yang masih studi saat ini, yang banyak menggantungkan kehidupan pada orang tua yang kerjanya minta lagi. Ambil komitmen, putus jembatannya. Anda bilang, mulai saat ini saya mau menjalankan bisnis Tiansi Pak. Sudah stop. Saya mau mandiri mulai saat ini. Saya nggak usah dikasih lagi. Saya yang akan ngirim uang sama papa, sama mama. Anda bilang Bapak Ibu sekalian. Untuk Anda yang bekerja, untuk Anda yang punya bisnis, jangan tinggalkan pekerjaan Anda, jangan tinggalkan bisnis Anda. Tapi buat komitmen dalam hati. Lakukan gambaran apa yang akan terjadi. Bikin visualisasi. Bagaimana kalau Anda berkomitmen. Apa yang terjadi kalau Anda kehilangan pekerjaan. Tidak perlu ditinggalkan. Lakukan ini Bapak Ibu sekalian, komitmen. Nah itu masalah kedua kami, keuangan. Selesai dengan komitmen Bapak Ibu. Nah ujian yang lain adalah zona nyaman Bapak Ibu yang harus kami lewati. Kehidupan saya sangat nyaman waktu itu. Bapak saya susah, tapi saya nggak ambil pusing. Kerjaan saya main, nongkrong dan lain sebagainya. Itu terus-terusan Bapak Ibu sekalian. Dan saya punya hobi biliar yang susah sekali ditinggalkan. Nah, saya awal-awal masih coba-coba mulai mengerjakan sambil bermain. Tapi ternyata time consuming. Yang namanya kegiatan itu selalu menyita waktu. Apalagi memang hobi saya waktu itu ya itu betul-betul menyita waktu sekali. Nah, ternyata kita butuh segera untuk coba meninggalkan dulu zona nyaman. Sementara aja. Saya belajar dari seorang pesepak bola berkebangsaan Inggris namanya David Beckham ya. Anda mungkin kenal semua. Saya bukan penggemar bola ngomong-ngomong, tapi saya betul-betul kagum ketika mendengar sejarahnya dia. Waktu SMA, katanya waktu zaman dia masih muda, setiap kali dia latihan sepak bola, setiap kali dia latihan, teman-temannya selalu ngajak main. Ayo main, tinggal ngapain sih segala terus-terusan seperti itu Bapak Ibu. Zona nyaman, diajak clubbing dan lain sebagainya, tapi dia selalu menolak Bapak Ibu. Dan yang luar biasanya saat ini reputasinya beliau transfer dari sebuah klub di Spanyol sana ke Amerika itu dengan transfer terbesar saat ini. Kehidupannya luar biasa. Beliau membeli sebuah rumah di Pulau Ciptaan di daerah Dubai sana. Luar biasa mahalnya minta ampun. Kehidupan yang dialami oleh orang-orang yang mau mengorbankan dulu. Orang-orang yang mau meninggalkan zona nyamannya dulu. Orang yang mengajaknya sekarang kemana? Nggak tahu persis Bapak Ibu, kita nggak kenal, betul nggak Bapak Ibu? Nah suatu saat nanti Anda mungkin akan diajak untuk kembali ke zona nyaman. Jalankan terus bisnis ini, suatu saat Anda akan dikenal di mana-mana dan yang ngajak Anda kita nggak tahu kemana Bapak Ibu sekalian. Anda Bapak Ibu, Anda yang akan dikenal Bapak Ibu. Itu challenge yang berikutnya Bapak Ibu. Nah akhirnya muncul lagi tantangan yang lain. Oke, muncul tantangan yang lain untuk saya karena saya punya kebiasaan buruk, sifat arogan yang sangat tinggi. Saya malas berkomunikasi dengan orang lain. Kalau udah akrab, saya bisa akrab sekali. Tapi kalau untuk memulai hubungan, sementara di bisnis ini kita butuh memulai hubungan, betul Bapak Ibu? Kita harus merendahkan hati, berkomunikasi dengan orang lain sebagainya. Itu beratnya minta ampun buat saya dulu. Sifat-sifat jelek itu. Tapi yang menarik adalah ketika kita berusaha melakukan perubahan, ketika kita mau bertransformasi, melakukan perubahan, tidak perlu Anda harus jago dulu sekarang, yang penting Anda mau melakukan perubahan dari sikap kepribadian Anda, kita akan mendapatkan hasil. Dan waktu itu saya merasakan, saya suatu saat pernah datang ke SMA lama, saya makan siang di sana, kemudian ada teman lama. Teman ini pernah satu SMP, satu SMA, tapi saya nggak pernah kenal, tahu latar belakang keluarganya segala macam, saya nggak pernah tahu. Bahkan dia pernah satu kelas Bapak Ibu, tapi kita nggak akrab sama sekali, cuman hai-hai aja. Waktu itu, saya berat sekali, saya lagi makan, orang ini datang, males sekali sebetulnya. Males sekali. Tapi waktu itu saya pikir, saya harus coba taklukkan ini. Kepribadian saya ini jelek, ini saya harus coba taklukkan. Nah saya akhirnya waktu itu mulai menyapa, mengajak berkomunikasi dan lain sebagainya. Sampai akhirnya kami membuat janji. Buat janji presentasi dan itu waktu dari presentasi sampai dia join lama sekali Bapak Ibu. Saya harus memulai membangun hubungan lagi dengan orang yang tidak dekat dengan saya. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu saat ini, beliau waktu itu join bintang 3 dan saat ini sudah jadi bintang 8 kami, Dr. Aji Sukmana di Bandung sana. Begitu kita melakukan perubahan, kita langsung dibayar Bapak Ibu. Tuhan yang bayar itu Bapak Ibu sekalian. Ketika kita mau melakukan perubahan, itu aja Bapak Ibu. Nah, saya mengundang Anda Bapak Ibu, siapapun yang mungkin saat ini merasa punya tantangan, apapun gak bisa bicara dan lain sebagainya, join aja, lakukan, coba lakukan perubahan, Anda akan menikmati hasilnya nanti. Tuhan yang akan bayar Anda Bapak Ibu sekalian. Lakukan aja Bapak Ibu, lakukan aja. Nah yang lain Bapak Ibu sekalian, ujian kami berikutnya, nah ini yang agak berat. Waktu itu saya aktif Bapak Ibu sekalian, saya banyak sekali menjelaskan presentasi segala macam, menjelaskan bisnis ini pada teman-teman, pada rekan-rekan, pada kenalan dan lain sebagainya. Anggi waktu itu mulai studi baru, kampus baru. Nah waktu itu saya bilang coba kamu adaptasi dulu lah dengan kampus baru. Waktu itu Anggi kemudian mulai beradaptasi. Nah yang menarik akhirnya kami jarang berkomunikasi. Oke, karena saya mulai sibuk di sana, Anggi juga mulai sibuk dengan aktivitasnya. Walaupun dia masih menjalankan bisnis ini, tapi komunikasinya berkurang sangat banyak. Nah, anak baru, biasa ya Bapak Ibu ya, kampus baru, selalu ada aja mata-mata jelalatan laki-laki. Betul Bapak Ibu? Nah, ini dia menarik sekali.
Akhirnya ada satu orang yang cukup serius intens Bapak Ibu sekalian. Bla 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 segala macam, intinya beliau jadi PIL Bapak Ibu, pria idaman lain. Nah, Anda bisa bayangkan saya jalankan usaha ini untuk berusaha menikah ya. Walaupun mungkin ini kayaknya gara-gara saya kualat dulu suka buka-buka cabang ya. Eh, nah, waktu itu Bapak Ibu sekalian saya bisa aja responnya langsung spontan, marah-marah dan lain sebagainya. Tapi untungnya Bapak Ibu, saya ada ruang untuk berpikir. Ada ruang untuk berpikir, saya berpikir, oke, kalau saya marah-marah, terus apakah Anggi akan langsung mau menerima saya? Siapa kamu? Betul nggak? Itulah hubungan yang namanya pacaran, betul nggak Bapak Ibu? Nggak ada statusnya kok, ya nggak? Hukumnya nggak ada, nggak jelas. Nah akhirnya waktu itu kami berpikiran, ya udahlah, oke kalau gitu saya harus berusaha memberikan yang terbaik itu aja. Dia waktu itu bilang gini, ya udah kamu nggak usah jalanin lagi Tiansi, kata Anggi begitu. Saya pikir-pikir lagi, oke kalau saya ikutin kemudian saya deket lagi, tapi kemudian masa depan saya jadi suram, apakah wanita mau menerima saya? Susah, betul nggak Bapak Ibu? Nah waktu itu Bapak Ibu saya ambil keputusan yang lain. Saya kontakin semua downline saya kontak upline saya pada saya bilang, Pak lagi kok saya lagi bermasalah begini. Saya mulai saat ini akan bekerja lebih keras. Saya bilang, saya akan prestasi lebih banyak, saya akan sukses lebih cepat. Saya akan membuktikan bahwa saya layak. Saya bilang seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu mungkin saja ada di antara Anda, siapa tahu saat ini Anda punya pasangan, kemudian Anda kemudian besok ketemu dan lain sebagainya, terus dibilang, kamu kemarin vision seminar sih, aku ada aktivitas akhirnya ditemenin yang lain. Apalagi dia pakai mobil yang lebih bagus dari kamu. Nah mungkin ada di antara Anda yang mengalami seperti itu, terus terang saya senang sekali Bapak Ibu. Oh ya gini Bapak Ibu, sekitar tahun yang lalu, istri saya pernah nonton sebuah talk show. Di situ ada Eko Patrio diwawancara. Anda tahu Eko Patrio ya, seorang pelawak yang berhasil, sukses di dunianya. Dia ditanya, kok kamu bisa sukses? Dia bilang, iya, dulu saya pernah punya pasangan, kata dia. Saya main ke rumahnya, bapaknya nanya saya, kamu kerjanya apa? Terus dia bilang, pelawak om. Bapaknya ketawa, terus dia bilang, nggak ada anak saya yang kawin sama pelawak. Anak saya kawin sama dokter, sama insinyur, katanya. Mulai saat ini, saya komitmen untuk berhasil, kata Eko Patrio. Jadi kalau siapa tahu besok ada di antara Anda yang ditanya, Anda datang ke calon mertua, terus ditanya, kerjanya apa? Distributor Tiansi, om. Siapa tahu ada di antara Anda yang mengalami itu, Bapak Ibu. Saya senang sekali. Bukan maksud mendoakan, tidak sama sekali. Tapi saya harap Anda bisa menggunakan energinya, ledakan-ledakan yang besar di dalam hati ini, di dalam dada ini untuk bekerja keras lebih banyak, presentasi lebih banyak, dapatkan reward di bisnis ini. Anda samperin mereka, Anda klaksonin, tin. Rugi kamu nggak dapat saya. Lakukan Bapak Ibu, tingkatkan dulu nilai jual Anda, baru Anda bisa mendapatkan pasangan katanya. Tapi ujian yang terberat untuk kami adalah waktu itu masalah agama Bapak Ibu, konflik agama yang saya alami, konflik spiritual yang saya alami. Saya dulu orang yang berantakan sekali ya Bapak Ibu, saya nggak kenal Tuhan, kerjaan saya minum dan lain sebagainya, parah sekali waktu itu kondisi saya. Tapi ketika saya mulai mengenal bisnis ini, saya alhamdulillah memang mendapatkan hidayah lewat usaha ini. Kami mendapatkan perjalanan spiritual kami lewat bisnis ini. Saya dulu Bapak Ibu pernah datang ke sebuah pertemuan yang diadakan oleh Pak Louis Tendean. Orang yang sangat berhasil waktu itu. Dia bilang gini, saya punya 5 prinsip sukses kata dia. Yang penting impian, belief, bawah sadar kata dia. Kemudian action, yang kelima doa. Saya shock mendengar itu Bapak Ibu. Saya shock, saya seperti digampari. Orang sukses aja berdoa Bapak Ibu. Saya ini siapa saya bilang. Kok nggak pernah ingat Tuhan. Parah sekali Bapak Ibu sekalian. Dan mulai saat itu saya mulai belajar banyak tentang kepercayaan saya. Dan ketika proses perjalanan itu saya malah mulai jadi ragu di perjalanan Bapak Ibu. Apakah ini sesuatu yang layak saya kerjakan terus-terusan? Saya nggak masalah dengan kerja kerasnya Bapak Ibu, nggak sama sekali. Tapi ketika menyentuh prinsip saya akan jadi ragu sekali. Dan waktu itu yang saya alami. Dan alhamdulillah saya punya istri Anggina, beliau tidak pernah ragu sama sekali, beliau selalu mendorong saya, tapi beliau menariknya selalu menemani perjalanan saya, perjalanan spiritual saya. Kami banyak berdiskusi, kami banyak berkonsultasi dengan guru-guru spiritual kami, ya, orang-orang yang memang kami percaya memiliki pengetahuan yang lebih banyak. Kami berdiskusi dan lain sebagainya. Saya sempat bilang pada satu orang yang memang cukup punya nama di Bandung, beliau orang yang mengerti sekali. Saya tanya kepada dia, saya bilang, Pak kalau ini memang tidak layak diperjuangkan, kalau ini memang banyak masalahnya, saya bilang, saya akan tinggalkan. Karena saya bawa puluhan orang, ratusan orang, ribuan orang, saya bilang, apa yang harus saya lakukan? Dan dia bilang apa Bapak Ibu sekalian, luar biasa sekali, dia bilang, jangan, Anda punya potensi silaturahim yang luar biasa dari bisnis ini, kata dia. Saya nggak kenal, saya nggak punya saudara di Surabaya Bapak Ibu sekalian. Tapi setiap saya datang ke Surabaya saya bisa kontak Pak Doni, kami seperti saudara. Saya kenal Anda semua dari bisnis ini Bapak Ibu sekalian. Potensi silaturahim di seluruh Indonesia saya punya saudara dari bisnis ini Bapak Ibu. Itu yang saya dapatkan. Dan
waktu itu, oh oke, betul juga. Lalu kami mulai berjalan lagi, tapi ada konflik yang lain. Saya pikir kenapa orang kok di sini selalu membicarakan uang, 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 uang. Kami banyak berdiskusi, saya banyak baca buku dan lain sebagainya, banyak konsultasi dengan Anggi dan lain sebagainya, dengan yang lain juga. Akhirnya saya menemukan jawaban Bapak Ibu sekalian. Ternyata setiap bisnis itu akan membicarakan uang. Betul Bapak Ibu? Siapapun yang menjalankan bisnis pasti membicarakan uang. Seorang musisi berbisnis, apa yang dia bicarakan? Uang. Seorang filsuf, kalau dia berbisnis dia bicara apa? Uang. Dokter berbicara bisnis bicara apa? Uang. Ulama, pendeta kalau bicara bisnis bicara apa? Uang. Dan apa yang ada di bisnis ini adalah bisnis, ini organisasi bisnis. Jadi wajar kan kalau kita bicara uang Bapak Ibu? Ada nggak di antara Anda yang mau menjalankan bisnis ini kalau kita nggak bicara uang? Kita cuma bicara pertemuan yuk, kaset yuk, segala macam. Ada yang mau Bapak Ibu? Nggak ada, betul nggak? Kita harus bicara uang untuk berbicara bisnis. Jadi ya wajar sekali saya bilang, oke, saya mengerti. Tapi yang lain muncul akhirnya. Ada lagi masalah, kok kenapa orang-orang yang naik panggung selalu berbicara tentang keberhasilan mereka? Kok kayaknya mereka sombong sih cerita tentang keberhasilan mereka? Saya melakukan perjalanan lagi, pencarian lagi dan lain sebagainya, banyak sekali prosesnya. Tapi akhirnya kami menemukan jawaban Bapak Ibu. Siapapun yang berbicara di panggung, termasuk kami, tidak ada maksud sama sekali untuk kami menyombongkan diri. Kami ini siapa sih? Kami ini bukan siapa-siapa Bapak Ibu. Kami ini makhluk yang kecil sekali yang tidak punya kuasa apa-apa. Tapi siapapun yang berdiri di depan panggung ini, bermaksud menceritakan keberhasilan mereka supaya menantang Anda untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ayo Bapak Ibu sekalian, bantu lebih banyak orang, berikan sumbangan lebih banyak lagi. Karena orang yang berhasil Bapak Ibu di dunia, mereka bisa berbagi. Pilihannya kepada kita memang. Kalau kita orang jahat, kita punya uang lebih banyak, ya kita bisa jadi lebih jahat. Tapi kalau kita orang baik, kita punya uang, kita akan bisa berbuat lebih baik lagi. Itu yang menjadi solusi waktu itu. Dan banyak sekali yang lain yang mungkin saya tidak bisa ceritakan semua, tapi alhamdulillah kami melihat bahwa bisnis ini punya potensi yang luar biasa justru. Makanya Anggi tadi cerita bahwa salah satu prinsip kita adalah amalan. Justru usaha ini menurut kami bisa menjadi amalan untuk banyak sekali. Bukan sekedar uang Bapak Ibu, tapi untuk kami punya waktu untuk belajar juga. Belajar tentang kehidupan spiritual kami. Dan dari situ Bapak Ibu sekalian, setelah kami menaklukkan tantangan-tantangan itu, kami merasakan hasil yang luar biasa. Banyak sekali Bapak Ibu hasil yang kami dapatkan. Kami bisa menikmati Bapak Ibu sekalian materi. Kami bisa memberikan yang terbaik waktu proses kehamilan Anggi. Kami ke rumah sakit yang terbaik, proses melahirkan di tempat yang seperti hotel Bapak Ibu sekalian. Itu mahal sekali. Orang-orang juga kaget biaya melahirkan saya bisa sampai belasan juta rupiah. Melahirkan normal Bapak Ibu. Tapi saya pikir kalau saya udah enak-enak bikin gitu, kenapa nggak tanggung jawab ngasih yang terbaik, betul nggak Bapak Ibu? Ya, untuk Anda ibu-ibu senggol suaminya, kasih dong saya yang terbaik gitu ya. Kalau bisa kenapa enggak Bapak Ibu? Kalau bisa kenapa enggak? Nah, saya juga bisa memberikan waktu-waktu yang terbaik untuk kedua anak saya, untuk istri saya, untuk orang tua saya. Orang tua saya waktu kemarin sempat sakit, masuk rumah sakit. Kakak-kakak saya nggak ada yang bisa nemenin, saudara saya nggak ada yang bisa nemenin Bapak Ibu. Alhamdulillah saya tidak harus besoknya bangun pagi untuk berangkat ke kantor. Saya punya kebebasan waktu, saya bisa temani mereka. Mereka selalu menemani saya waktu saya sakit. Dulu saya punya asma yang setiap malam saya sampai begadang, kedua orang tua saya menemani. Saya belum bisa ngasih banyak sama mereka, tapi saya bisa alhamdulillah memberikan waktu melayani mereka Bapak Ibu. Suatu saat Anda juga akan bisa mengalami itu. Kami juga Bapak Ibu menikmati pilihan-pilihan yang kami bisa peroleh. Ketika kita punya materi, ketika kita punya waktu, kita jadi bebas memilih. Dan waktu ini Bapak Ibu sekalian membuat saya punya pilihan. Memberikan pelayanan untuk istri saya, untuk anak-anak saya. Anak-anak Bapak Ibu, mereka butuh waktu kita. Dan bukan sekedar untuk main, tapi untuk kita belajar bagaimana cara mendidik anak. Anak adalah amanah terbesar Tuhan untuk kita. Berapa banyak dari kita yang menginvestasikan waktu kita untuk belajar cara pendidikan anak Bapak Ibu. Karena saya lihat tidak sekedar kalau kita datang hanya sekedar meluangkan waktu main-main sebentar terus kemudian kita nggak pernah belajar. Kita mendidik apa pada anak-anak kita? Kita nggak mungkin menyerahkan pada sekolah begitu aja, betul nggak Bapak Ibu? Saya pikir kita harus belajar tentang cara mendidik anak. Dan alhamdulillah saya punya waktu untuk baca buku Bapak Ibu. Dan dari bisnis ini saya bisa menikmati waktu-waktu terbaik. Ketika subuh hari kami bisa bangun, kemudian kami bisa membaca kitab, kemudian kami bisa belajar. Ya. Saya bukan termasuk orang yang senang bangun siang gitu ya, aktivitas siang dan lain sebagainya. Saya senang bangun pagi, bisa bangun subuh hari, itu nikmat buat saya. Walaupun kadang-kadang kalau udah begitu ngantuk ya saya tidur lagi ya kadang-kadang ya. Itu kebebasan pilihan. Tapi itulah yang saya nikmati. Saya aktivitas, saya ngasuh anak pagi hari seperti tadi di video klip. Saya mandiin anak, ya. Saya ngasuh anak, saya ngasuh istri, mandiin istri juga, nggak lupa. Oke, itu kami nikmati sekali Bapak Ibu sekalian. Kami sangat menikmati hal itu. Dan kemudian kami siang harinya kalau misalnya kelelahan ya udah kami tidur siang dulu. Baru setelah itu beraktivitas. Itulah pilihan-pilihan. Ya tidak harus setiap hari seperti itu Bapak Ibu. Tapi yang jelas itu pilihan yang bisa kami lakukan. Kalau kebutuhannya yang lain ya kami lakukan yang lain. Nah,
Itulah kebebasan waktu. Dan dari waktu itu saya bisa belajar mengembangkan diri. Dan terutama dari bisnis ini kami berkomunikasi dengan banyak orang. Sehingga itu mengembangkan diri kami Bapak Ibu. Dan dulu saya orang yang sangat stres, sangat tidak ramah pada orang lain. Kerjaan saya tuh berantem Bapak Ibu. Saya waktu dulu sempat berantem lawan 3 orang. Saya lawan habis-habisan. Kenapa? Emosi saya tinggi. Naik nyetir, emosi, luar biasa lah. Saya nggak sopan sama orang tua dan lain sebagainya. Dari bisnis ini saya belajar tentang pengembangan diri dan hidup saya jadi jauh lebih tenang. Saya menghargai orang lain. Dulu yang namanya, maaf ya, mungkin ada yang berkarir ini ada Pak Satpam atau Bapak tukang parkir atau Bapak penjaga tol, Ibu penjaga tol. Saya dulu nggak pernah lihat Bapak Ibu. Saya anggap mereka seperti robot. Tapi saat ini saya bisa menghargai. Bisnis ini Bapak Ibu membuat saya belajar menghargai orang Bapak Ibu sekalian. Terlalu banyak orang di Indonesia, di bangsa ini yang menurut saya selalu ingin dihargai. Tapi kurang melakukan penghargaan pada orang lain. Di usaha ini Anda bisa lihat setiap prestasi, sekecil apapun, itu akan dihargai Bapak Ibu sekalian. Itu yang saya nikmati dari bisnis ini. Saya mulai bisa selalu tersenyum dan lain sebagainya, itu nikmat sekali Bapak Ibu. Dan yang terbaik Bapak Ibu sekalian adalah kami bisa merasakan momen-momen terindah dalam kehidupan di bisnis ini. Salah satu momen terbaik kami adalah ketika kami bisa naik pesawat untuk pertama kali Bapak Ibu lewat bisnis ini. Saya tahu di antara Anda juga ada yang belum pernah naik pesawat, betul Bapak Ibu sekalian? Anda bisa naik pesawat nanti suatu saat dari bisnis ini Bapak Ibu. Kami bisa menikmati sekali perjalanan pertama kami waktu itu ke Papua. Ongkosnya mahal sekali, lebih mahal daripada ongkos ke Singapura atau ke Australia sana Bapak Ibu sekalian. Kami keluarkan itu hasilnya semuanya dari bisnis ini Bapak Ibu sekalian. Karena waktu itu kami harus ketemu mertua, akhirnya kami terbang. Dan Anggi waktu itu nemenin saya Bapak Ibu, keadaannya begitu indah. Kami terbang malam hari waktu itu. Kami terbang, Anggi mempersilahkan saya duduk di sebelah jendela. Saya seperti anak kecil, wah bagus sekali. Aduh, lampu-lampu. Aduh Bapak Ibu, itu momen yang indah sekali Bapak Ibu sekalian. Anggi cuma bisa liatin saya, senang kamu katanya. Wah Bapak Ibu, indah sekali Bapak Ibu sekalian. Saya merasakan nikmat Bapak Ibu sekalian. Dan Anda suatu saat juga akan mengalami itu. Suatu saat Anda akan mengalami itu. Saya juga menikmati Bapak Ibu ketika saya bisa mengucap janji untuk menikah dengan Anggi. Saya dari usaha ini, bisnis ini memfasilitasi saya untuk melakukan separuh agama kami Bapak Ibu. Karena kami bisa menikah dari bisnis ini. Kami bisa membangun keluarga, membangun anak-anak dan lain sebagainya. Gara-gara kami menjalankan usaha ini. Kami juga mendapatkan momen-momen terindah ketika kami menerima reward. Ya, ketika kami melihat, ketika kami dikasih pengumuman, waktu itu acaranya, waktu itu saya telepon ibu saya, waktu saya terima reward, saya nggak maksud nangis Bapak Ibu. Tapi waktu ibu saya merespon, dia menangis di sana di ujung telepon sana, saya juga nggak kuasa. Saya senang sekali bisa memberikan kabar gembira itu dan dia begitu bangga sama saya. Dan suatu saat orang tua Anda akan bangga juga sama Anda. Anda yang terima reward Bapak Ibu. Dan waktu kami mengalami momen diberikan reward Bapak Ibu, kami waktu itu dikumpulkan bintang 5 ke atas, kerjain oleh orang yang sangat luar biasa. Kami dikasih pengumuman dan lain sebagainya. Begitu kami dikasih pengumuman menerima reward Bapak Ibu sekalian, seluruh grup kami itu berdiri, mereka memeluk kami dan lain sebagainya. Kami menangis bersama karena mereka tahu bahwa apa yang saya alami suatu saat mereka akan alami. Dan kami berjuang bersama dan itu indah sekali. Dan akhirnya kami naik panggung Bapak Ibu sekalian. Kami dikasih kesempatan untuk sedikit berbicara. Dan Anggi waktu itu ngasih bicara Bapak Ibu. Dan ketika Anggi bicara, Anggi meneteskan air mata. Yang luar biasa adalah ada orang yang kalau kami tidak ada di bisnis ini pun, kami tidak akan ada pengaruhnya Bapak Ibu. Tapi dia bisa ikut menangis bersama. Saya mohon aplaus yang luar biasa untuk aplaus yang tertinggi Bapak Louis Tendean Bapak Ibu sekalian. Pemimpin kita. Sampai saat ini, setiap kali saya cerita, saya selalu merinding Bapak Ibu. Berkali-kali kami ngobrol dengan Anggi, kami selalu meneteskan air mata, mengingat cerita itu. Kenapa? Karena kami merasakan sentuhan seorang pemimpin. Saya mendengar Bapak Ibu dari seorang presiden Iran, Mahmud Ahmadinejad, dia pernah ditanya begini, Pak, seorang mahasiswa pernah bertanya sama dia, Pak, kamu kan gak ada tampang presiden, kok kamu bisa jadi presiden sih? Iya, Anda tahu yang luar biasa dia bilang apa? Saya gak punya tampang presiden, tapi saya punya tampang pelayan, kata dia. Karena saya pelayan masyarakat, kata dia begitu. Nah Bapak Ibu, pemimpin adalah pelayan, sesederhana itu. Makin tampang kita kayak pelayan, makin kita calon pemimpin, makin kita calon orang berhasil. Betul. Dan saya merasakan itu, orang yang begitu melayani, pemimpin. Anda akan nanti merasakan leader-leader Anda, orang-orang yang mengundang Anda ke bisnis ini, mereka akan begitu melayani Anda. Oke, itu yang dibutuhkan oleh pemimpin, kualitas pelayanan. Dan saya merasakan itu dari Pak Louis Tendean. Saya merasakan itu. Dan yang luar biasanya Bapak Ibu sekalian adalah, gara-gara beliau ngambil keputusan lah kami merasakan kehidupan yang nyaman saat ini. Kadang-kadang kita ini egois ya Bapak Ibu. Kita merasa kita dijelaskan bisnis ini, kita pikir saya nggak butuh lah bisnis ini, saya nggak butuh bisnis ini. Tapi kalau kita pikir-pikir, mungkin kita nggak butuh bisnis ini. Tapi bagaimana dengan orang lain?
Ibu Fei, istri Pak Louis Tendean, istri dari pemasar terkaya di Indonesia. Uangnya sudah banyak sekali, tapi dia pernah bilang seperti ini. Saya pernah 3 bulan gak ngapa-ngapain, kata Bu Fei. Kerjaan saya manicure, pedicure, main-main dan lain sebagainya. Tapi saya merasa tidak tenang, kata dia. Kenapa? Karena saya melihat begitu banyak orang yang masih butuh info tentang bisnis ini. Nah saat ini Anda memegang info Bapak Ibu tentang bisnis ini yang Anda butuh sebarkan pada orang lain. Banyak orang yang butuh. Keputusan Anda saat ini bisa menentukan kehidupan orang di ujung Irian sana, di ujung Aceh sana. Gara-gara Pak Louis Bapak Ibu mengambil keputusan, ada seorang Bapak Naga Sugara dengan seluruh kehidupannya mengalami perubahan, keluarganya Bu Sela dan lain sebagainya. Gara-gara Pak Naga mengambil keputusan, ada seorang Bapak Yimi Yoperson, Bapak Erik yang mengalami kehidupan yang luar biasa dengan keluarganya. Gara-gara Pak Erik yang mengambil keputusan, ada Pak Seno Hadi, ada Pak Rizky Kanata yang merasakan kehidupan yang luar biasa dengan seluruh keluarganya. Gara-gara Pak Rizky Kanata mengambil keputusan, ada sepasang himawan dan Anggina dan seluruh keluarga kami merasakan kenikmatan menjalankan bisnis ini dan hasil dari bisnis ini. Apa yang Anda putuskan saat ini bisa menentukan kehidupan seseorang di luaran sana. Jadi mari kita jangan egois Bapak Ibu. Atau kalaupun misalkan sekarang kita ngapain mikirin orang lain. Mari kita pikirkan tentang keluarga kita Bapak Ibu. Saya kalau ditanya apa sih yang saya ingin, saya tuh dikasih Indomie, kasih televisi, kasih sepeda motor. Sudah selesai hidup saya Bapak Ibu, saya udah happy. Tapi bagaimana dengan istri saya, bagaimana dengan anak-anak saya, bagaimana dengan orang tua saya. Apakah mereka akan bangga punya anak seperti saya? Nah saat ini saya mengundang Anda Bapak Ibu, mari kita janji, mari kita berkomitmen, mari kita janji pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Gak usah janji sama diri sendiri, gak usah janji sama upline, tapi berjanjilah pada orang-orang yang kita sayangi dan menyayangi kita. Saya punya sebuah cerita tentang janji Bapak Ibu. Cerita ini di Armenia waktu tahun 1989. Ada gempa sebesar 8,2 skala Richter menghancurkan seluruh Armenia. Cerita tentang gempa ini, di kehancuran Armenia, di segala hiruk pikuk dan lain sebagainya, ada seorang ayah yang memiliki putra bernama Arman. Ketika dia sudah memastikan bahwa istrinya baik-baik saja, dia ingat Bapak Ibu, dia pernah berjanji pada anaknya, "Nak, apapun yang terjadi, ayah akan selalu berada di sana untuk kamu." Itu yang pernah dijanjikan oleh sang ayah. Dan ketika sudah memastikan istrinya baik-baik saja, dia langsung teringat. Pagi harinya dia baru mengantarkan Arman anaknya ini ke sekolah. Jantungnya berdetak begitu keras, seluruh bulu kuduknya merinding. Matanya mulai berair Bapak Ibu karena teringat akan janjinya itu. Dengan tanpa berpikir panjang dia lari ke sekolahnya Bapak Ibu. Dia lari ke sekolah si anak ini. Dan apa yang dia dapati di sana adalah orang-orang tua murid yang sedang menangis. "Anakku, putraku, putriku." Matanya masih berkaca-kaca. Jantungnya berdetak tapi dia pikir apakah ini akan menjadi solusi. Lalu dia mulai bergerak, dia pikirkan di mana dia tadi pagi mengantarkan anaknya. Dia lari ke ujung tempat seingat dia itulah ruangan anaknya. Dan dia mulai menggali Bapak Ibu, dia angkat batunya. Dia angkat satu persatu dinding sekolah yang begitu besar dia angkat. Dia angkat. Sakit Bapak Ibu. Berat, keras, kotor, berdarah-darah tangannya. Ada orang tua yang bilang, "Udah kamu akan memperburuk suasana, udah lupakan aja." Dia bangun, dia bilang, "Apakah Anda akan membantu saya?" Dia angkat lagi batu-batunya, dia angkat lagi. Datang pemadam kebakaran. "Sudah Pak, Anda akan memperburuk suasana, kebakaran di mana-mana." Dia bangun berdiri lagi, "Apakah Anda akan bantu saya?" Dia bilang. Lalu dia gali lagi, dia angkat lagi. Berat sekali Bapak Ibu, berat. Ada polisi yang datang. Dia berkata yang sama, "Apakah Anda akan bantu saya?" Terus dia gali Bapak Ibu 2 jam, 4 jam, 8 jam, 18 jam. Dia angkat terus batu-batuan berdarah-darah sakit. 28 jam, 32 jam, 36 jam, 38 jam. Baru dia mendengar suara anaknya. "Arman, itukah kamu?" Tiba-tiba di bawah sana ada suara, "Ayah, ini aku ya. Gimana keadaanmu nak? Kami keletihan ya. Aku bersama beberapa orang temanku. Tapi aku udah bilang sama mereka kok ya. Kalau ayahku selamat, kita akan selamat. Karena ayah pernah berjanji, apapun yang terjadi ayah akan selalu berada di sana untukku." Itu janji yang pernah dia ucapkan. Sang ayah ini mendidik dengan luar biasa Bapak Ibu. Pertanyaan pentingnya bagaimana dengan kita? Beranikah kita berjanji Bapak Ibu? Beranikah kita berjanji pada orang-orang yang kita sayangi? Gak usah berjanji sama upline, gak usah berjanji sama diri sendiri. Janjilah sama orang-orang yang kita sayangi. Gimana kalau kita sedikit membayangkan orang-orang yang kita sayangi? Kita bayangkan anak-anak kita bisa menunduk, memejamkan kata kalau perlu. Bayangkan anak-anak kita Bapak Ibu. Bagaimana mereka begitu lucu. Bayangkan kita berjanji sama mereka, "Nak, apapun yang terjadi, ayah akan selalu berada di sana untuk kamu. Ibu akan selalu berada di sana untuk kamu.
di masa-masa tersulit kamu. Ketika kamu belajar merangkak, ketika kamu belajar bersepeda, ketika kamu belajar makan, ketika kamu masuk sekolah pertama kali, ayah, ibu akan mengantarkan kamu. Ketika kamu menemui masa sulit di pendidikan, di hubungan dengan teman, untuk pendidikan kamu. Bagaimana kalau kita berjanji pada pasangan kita, Bapak Ibu? Bayangkan pasangan kita sudah memilih mereka, kita sudah berjanji akan membahagiakan. Kita mungkin saat ini masih susah. Mah, kita masih hidup menyusahkan orang tua kamu saat ini. Kita masih hidup menyusahkan orang tua aku. Kita masih banyak merepotkan orang lain. Kamu masih banyak hal yang belum bisa kamu dapatkan. Tapi aku janji, Mah, suatu saat nanti aku akan memberikan yang terbaik untuk Mama. Aku akan berjuang, Mah. Atau mungkin kita berjanji pada suami kita, Papa saat ini bekerja keras. Suatu saat Mama akan pensiunkan. Kita akan bisa berkumpul, kita akan bisa selalu bersama-sama, meluangkan waktu. Mari kita berjanji pada kakak adik kita. Mereka begitu sayang pada kita. Mereka banyak mengharapkan kita berhasil. Mungkin kita bisa tawarkan adik kita, adik, aku janji aku akan bisa memberikan pendidikan untuk kamu sampai kamu bisa mengalami kehidupan yang baik. Aku akan memberikan kendaraan, Kak. Aku akan bantu bayarkan hutang-hutang kakak. Aku akan memberikan yang terbaik untuk keponakan-keponakanku. Mari kita berjanji pada orang tua kita, Bapak Ibu sekalian. Orang tua kita, mereka sudah sepuh, tubuhnya sudah renta. Mereka dulu begitu luar biasa bekerja keras untuk kemakmuran kita. Ibu kita mengandung kita selama 9 bulan. 9 bulan begitu berat, perjuangan yang luar biasa. Pertaruhan hidup dan mati ketika melahirkan kita. Mereka gak akan minta banyak, Bapak Ibu. Ayah kita yang dulu begitu tegar, begitu semangat dalam bekerja untuk menafkahi kita. Mereka saat ini sudah tua. Mereka mungkin gak minta banyak. Tapi mari kita janji untuk memberikan waktu mengurus mereka di masa tua. Mari kita janji, Bapak Ibu, untuk memberikan perjalanan-perjalanan terindah. Mungkin mereka belum ibadah ke tanah suci. Mari kita janji pada mereka. Dan mari kita janji pada Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Karena Tuhan sudah memberikan karunia yang begitu indah pada kita. Kita diberi waktu 24 jam sebagai modal kita untuk hidup, sebagai modal kita untuk melakukan aktivitas, untuk berbakti pada orang-orang yang kita sayangi. Semua kenikmat Bapak Ibu, anak kita, kakak kita, adik kita, suami, istri kita yang begitu baik, orang tua kita yang begitu menyayangi kita karena Tuhan memberikan roh kebaikan itu pada mereka. Mungkin saat ini kita banyak masih susah, Bapak Ibu, susah. Tapi setiap nikmat kita, setiap tegukan air putih yang begitu segar ketika kita kehausan, itu adalah nikmat suapan nasi yang mungkin tidak kita sertai dengan lauk yang mewah, tapi itu begitu nikmat ketika kita lapar. Udara yang kita hirup adalah nikmat Tuhan, Bapak Ibu. Dan kita masih diberi nikmat saat ini, Bapak Ibu, untuk menikmati dunia. Tapi apa yang kita berikan, Bapak Ibu? Kita hanya mendekati hanya kalau kita butuh, kalau kita mau baru kita datang. Tapi kita jarang sekali bersyukur, Bapak Ibu. Kita banyak buang-buang modal terbesar Tuhan. Kita banyak sekali buang waktu untuk sekedar hanya membicarakan orang lain, menonton hal-hal yang tidak produktif, bermain-main. Setiap waktu akan dipertanggungjawabkan nanti. Dan mari kita berjanji pada Tuhan bahwa kita akan memanfaatkan yang terbaik dan memberikan waktu-waktu yang terbaik pada Tuhan. Tidak cuma sisa waktu, Bapak Ibu, sisa tenaga, sisa pikiran, baru kita minta. Tapi kita akan memberikan yang terbaik. Mari Bapak Ibu kita janji. Dan yang lebih penting lagi, Bapak Ibu sekalian, adalah mari kita berjuang. Mari kita fight. Mari kita berjuang untuk memenuhi janji itu. Akan ada kesulitan, akan ada tantangan, akan ada ujian di depan sana, Bapak Ibu, untuk kita memenuhi janji-janji itu. Mungkin tiba-tiba masalah kita jadi banyak, pekerjaan bebannya begitu berat, studi yang tidak selesai-selesai, tugas dan lain sebagainya, masalah hubungan dan lain sebagainya akan bermunculan. Teriknya siang matahari, dinginnya hujan akan bermunculan, Bapak Ibu sekalian. Tapi mari kita berjuang terus, Bapak Ibu. Mari kita fight terus. Mari kita taklukkan, Bapak Ibu sekalian. Mari kita jalankan terus, fight.
Karena ada puluhan orang di belakang kita, ratusan orang, ribuan orang Bapak Ibu di belakang kita. Mari kita berjuang terus. Kita punya Tiansi, kita punya Unicorn Bapak Ibu. Mari kita fight terus. Fight man, fight. Jalankan usaha ini Bapak Ibu, mereka di belakang kita, orang-orang yang kita sayangi, mengharapkan kita berhasil, mengharapkan kita jadi pemenang, mengharapkan kita jadi pahlawan. Terima kasih sudah mendengarkan Bapak Ibu.